Kota Satelit beserta seluruh jajaran. Selanjutnya, saya juga mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ketua Majelis GKA Gloria Kota Satelit yang sekaligus saat ini berperan sebagai moderator. Terima kasih Pak, beserta seluruh majelis yang ada. Juga saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ketua PD Titus ya, yang malam hari ini sudah mengundang saya untuk hadir di sini untuk kita berdiskusi bersama-sama. Ya, izin untuk mengenalkan diri. Nama saya Michael Stefanus Talatas, seperti yang tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Moderator. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang advokat dan konsultan hukum, berkantor di Surabaya, di Jalan Lampis ya. Dan Bapak Ibu Saudara, tema umum yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah mengenai hukum waris. Hukum waris yang kita khususkan saja mengenai menolak waris, bisakah ya? Jadi kita khususkan mengenai tolak waris. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini, kita lihat berdasarkan pada tatanan dogma, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dogma ada aturan, ya. Kalau yang masyarakat umum menyebutnya dengan sebutan hukum. Nah, lebih khusus kita pada hukum waris perdata Barat. Ya. Pada hukum waris perdata Barat ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bahasa aslinya itu dari bahasa Belanda disebut juga dengan Burgerlijk Wetboek, ya disingkat dengan BW. Jadi sekaligus memberikan pemahaman buat setiap daripada kita semua nantinya jika di dalam pembahasan kita menemukan istilah BW, itu berarti adalah Burgerlijk Wetboek, atau kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, Bapak Ibu Saudara, di awal ini saya ingin memberikan pengertian dulu mengenai hukum waris. Ya, mengenai hukum waris. Nah, saya mengambil definisi dari pendapat dari salah seorang yuris, ya, juga beliau adalah salah seorang guru besar yang pernah menjabat juga sebagai Ketua Mahkamah Agung, yaitu Profesor ya, yaitu Profesor Subekti. Ya, kenapa saya tertarik untuk mengambil pendapat beliau? Karena ternyata beliau adalah salah seorang yang menerjemahkan Burgerlijk Wetboek ini ke dalam menjadi bahasa Indonesia. Ya, jadi terjemahannya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi kalau saya bawa ini Kitab Undang-Undangnya sekarang, yang menerjemahkan salah satunya adalah beliau. Jadi pengertian hukum waris menurut Profesor Subekti adalah peraturan yang mengatur perpindahan. Ya. Peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang lain. Jadi ini khusus, peraturan ini mengatur tentang perpindahan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Kalau misalkan ahli warisnya satu orang, ya kita berbicara tentang satu ya. Kalau misalkan ahli warisnya lebih daripada satu orang, berarti kita berbicara tentang beberapa orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama bahwa hukum waris perdata Barat ini
berlaku bagi siapa saja. Ya. Ternyata hukum waris perdata Barat ini berlaku bagi masyarakat yang bukan Muslim. Karena apa? Karena bagi masyarakat kita yang beragama Muslim atau Islam, itu ada aturan sendiri, diatur di dalam kompilasi hukum Islam. Ya. Dan pada malam hari ini saya mengkhususkan untuk berbicara mengenai hukum waris perdata Barat yang kita tahu bahwa berlaku bagi masyarakat yang non-Muslim, termasuk WNI keturunan Tionghoa maupun keturunan Eropa. Ya. Kemudian, ya, pengertian dari warisan. Pengertian dari warisan adalah, saya izin berdiri ya. Pengertian dari warisan adalah harta kekayaan yang dapat berupa kumpulan aktiva dan pasiva dari si pewaris yang berpindah kepada ahli waris. Nah, tadi sempat saya dengar, Pak, saya izin membelakangi, boleh Pak ya? Ya, sempat saya tadi dengar prolog dari Pak Kris, kok waris ditolak gitu ya. Ya memang kedengarannya, ngapain waris ditolak gitu ya. Orang itu pemberian, warisan gitu ya. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari pengertian ini, ternyata pengertian warisan itu tidak hanya melulu mengenai aktiva, ya. Tidak hanya melulu mengenai aktiva. Jadi ada aktiva dan ada pasiva, ya. Jadi kalau kita berbicara aktiva, berarti kita berbicara tentang katakanlah aset, ya. Ada yang fixed aset, ada yang liquid aset. Contohnya apa? Konkret. Rumah mungkin, tanah bangunan ya. Ada rumah, ada pabrik, mungkin toko, ya, mungkin mesin, mungkin kendaraan, mungkin juga ada di situ tabungan, ya, ada deposito, ada juga saham di dalamnya. Nah, hal-hal yang seperti contoh tadi, itu masuk di dalam himpunan aktiva. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik, ternyata harta kekayaan itu tidak hanya melulu aktiva, tapi juga ada pasiva. Ya, pasiva berarti hutang. Jadi kalau ada joke, apa diwarisin hutang, itu juga tidak sepenuhnya salah. Ya, wah ini ngurus warisan ternyata warisin hutang gitu. Itu ada betulan. Ya, jadi pasiva ini mewarisi harta kekayaan yang bentuknya adalah hutang. Nah, tinggal bagaimana sikap daripada ahli warisnya. Ya, tentunya kan perlu menimbang gitu ya. Mungkin dilihat dulu aktivanya besar mana sama pasifanya. Gitu ya, ditimbang-timbang dulu. Nah, selanjutnya kapan warisan itu terbuka? Ya. Kapan suatu warisan itu dinyatakan terbuka? Berdasarkan pada pasal 830 BW, ya, pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian. Itu jelas, itu syarat mutlaknya. Jadi pewarisan
itu hanya dapat terjadi karena kematian. Jadi bolehkah sekarang pertanyaannya ya, kalau tidak ada kematian, kalau tidak ada syarat ini, syarat mutlak ini, bolehkah kemudian bagi-bagi warisan? Contoh ya, contoh. Perjanjian pembagian warisan misalnya. Ya, misalnya begitu. Jadi orang yang nantinya akan meninggalkan warisan itu masih hidup. Ya, tetapi membuat suatu perjanjian dengan calon ahli warisnya. Ya, calon-calon penerima warisan ini. Kira-kira bolehkah perjanjian yang semacam itu? Kira-kira gimana Bapak Ibu? Boleh nggak? Ada yang bisa bantu jawab? Kalau kita tahu ya, syaratnya pewarisan hanya dapat terjadi karena kematian. Sorry? Boleh ya? Jadi kita melihat di dalam dogmanya, aturannya. Kalau kita lihat di dalam pasal 1334 ayat 2 BW, dikatakan bahwa orang dilarang yang pertama untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka. Jadi dikatakan warisan itu belum terbuka, berarti belum ada peristiwa yang namanya kematian. Ya, dogma ini jelas, aturan ini jelas mengatur bahwa orang dilarang melepaskan suatu warisan yang belum terbuka. Atau minta diperjanjikan suatu hal mengenai warisan yang belum terbuka. Ya. Jadi di dalam 1334 ayat 2 hal itu adalah hal yang dilarang. Kok kenapa dilarang? Apa akibat hukumnya? Ya, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk kemudian melihat syarat sahnya perjanjian. Ya. Di 1320. Nah, Bapak Ibu, di 1320 ini ada syarat sahnya perjanjian itu diperlukan 4 syarat ternyata. Ya. Yang pertama itu adalah sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya. Maksudnya ada kata sepakat. Ya. Jadi ada 4 syarat. Syarat yang pertama ada sepakat. Itu syarat yang pertama. Kemudian di syarat kedua itu ada kecakapan untuk membuat perikatan. Kata kecakapan itu kita jangan salah tafsir ya. Cakapan itu bukan berarti cakep gitu ya. Ganteng, cantik, bukan berarti itu. Ya kata cakap di sini adalah mengenai bisakah orang itu bertindak di dalam lalu lintas hukum. Sudah memenuhi syarat belum? Nah, kalau kita mau melihat itu, Bapak Ibu Saudara, berarti kita harus melihat tentang subjek. Ya, subjek hukum itu disebut orang, person. Ya, person itu ternyata ada 2. Yang pertama adalah naturleh person, ya, yang disebut sebagai orang alamiah, sama seperti saya dengan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua adalah reh person. Jadi badan hukum. Nah, bagaimana orang alamiah, orang ya kita bisa dikatakan cakap bertindak di dalam lalu lintas hukum? Ya, yang pertama adalah orang itu harus dewasa, harus telah dewasa. Ya. Kemudian yang kedua, tidak di bawah pengampuan. Baik itu mengenai pengampuan
kesehatan mentalnya, maupun tentang kemampuan dia untuk bertindak di dalam hukum harta kekayaan. Misalnya tidak dalam keadaan pilot. Ya, kalau orang dikatakan atau dinyatakan pilot, dia sudah tidak bisa lagi. Dia harus perlu pengampu yang namanya kurator. Dia sudah tidak boleh bertindak di dalam hukum harta kekayaan. Karena dianggap sudah tidak mampu. Ya. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah orang tersebut harus sehat, jasmani dan rohani. Dalam artian tidak gila begitu. Ya. Nah, itu adalah mengenai kecakapan person natural, orang, manusia, alamiah. Lalu, bagaimana suatu badan hukum dikatakan dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum? Ya, dia harus mempunyai akte pendirian. Harus didirikan sah, kemudian didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian ketika itu semua sudah dilalui, prosedur itu semua, baru dia dikatakan sebagai person yang cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum harta kekayaan. Kita kembali ke 1320, Bapak Ibu Saudara. Jadi syarat sahnya perjanjian itu diperlukan 4 syarat. Ya, syarat pertama sudah ya ada kata sepakat. Syarat yang kedua adalah kecakapan. Ya. Nah, syarat pertama dan syarat kedua, apabila kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dapat diajukan pembatalannya. Kapan diajukan? Kalau ada pihak-pihak yang berkeberatan. Ya, misalkan A dengan B berkontrak. Kemudian B tahu bahwa A ini belum cukup umur untuk melakukan kontrak itu. Tetapi kalau si B itu, ya sudah, saya merasa baik-baik saja, tidak ada masalah. Ya kontrak itu jalan. Jadi tidak dilakukan pembatalan. Tetapi lain lagi ceritanya ketika si B kemudian tahu dan dia merasa, wah enggak bisa ini. Saya harus ajukan pembatalan. Dia harus mengajukan pembatalan itu di muka pengadilan. Ya. Syarat pertama dengan syarat kedua adalah syarat subjektif. Yang apabila tidak dipenuhi, konsekuensi hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Kita lanjut di syarat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Syarat yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Jadi halnya itu, yang diperjanjikan itu harus ada suatu hal tertentu. Nah, kira-kira ketika kita berbicara mengenai contoh tadi ya, perjanjian pembagian warisan. Itu dilakukan ketika warisannya belum terbuka, karena belum ada keadaan atau kejadian orang yang meninggal. Kira-kira halnya sudah ada belum Bapak Ibu Saudara? Halnya adalah warisan. Karena belum ada orang yang meninggal berarti halnya itu belum ada. Halnya tidak tertentu. Sehingga perjanjian yang semacam ini melanggar syarat sahnya kontrak pada syarat sahnya perjanjian pada syarat yang ketiga. Ya, saya lanjutkan di ayat yang keempat atau syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Jadi syarat sahnya perjanjian itu ada 4, yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Tidak boleh, maksudnya halal itu begini, tidak boleh perjanjian itu dibuat untuk perjanjian judi misalkan. Ya, atau mohon maaf perjanjian yang bertentangan dengan susila. Ya,
itu tidak diperkenankan oleh hukum. Jadi, Bapak Ibu Saudara, mengenai syarat ketiga dan syarat keempat, itu adalah masuk di dalam syarat objektif. Ya. Yang apabila dilanggar di dalam menyusun atau membuat suatu perjanjian, maka akibatnya adalah batal demi hukum. Apa konsekuensi batal demi hukum? Perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Ya, jadi tidak usah mengajukan di hadapan pengadilan, secara hukum itu perjanjian sudah batal. Perjanjian yang demikian itu adalah perjanjian yang batal demi hukum. Sekedar info saja kepada Bapak Ibu Saudara, karena syarat sahnya perjanjian itu ada 4, maka biasanya orang itu kan, kalau umum ya, masyarakat umum ya, mungkin di sini nggak ada, di Kutub Utara gitu ya, itu berpendapat perjanjian itu belum sah kalau nggak ada meterainya. Ada nggak meterainya Bapak Ibu Saudara di syarat sahnya perjanjian? Nggak ada. Ya. Jadi meterai itu sekali lagi untuk info saja, itu tidak terkait dengan syarat sahnya perjanjian. Ya, itu adalah pajak kepada negara di peraturan mengenai bea meterai. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu Saudara. Syarat-syarat untuk dapat terjadinya pewarisan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya. Yang pertama tadi kita sudah ketahui, harus ada orang yang meninggal dunia. Yang kedua, harus sudah ada ahli warisnya pada waktu meninggalnya si pewaris atau peninggal warisan. Bagaimana lalu kalau misalkan tidak ada ahli warisnya? Itu akan kita bahas nanti agak di belakang. Ya, tetapi syarat terjadinya pewarisan, yang kedua harus ada ahli waris. Yang ketiga harus ada harta peninggalan atau harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris atau peninggal warisan. Ya, jadi demikianlah yang menjadi syarat-syarat terjadinya pewarisan. Nah, Bapak Ibu, kita tahu ya, fenomena, kejadian, peristiwa itu ya, seringkali pembagian warisan itu sangat dinantikan. Ya, bahkan bisa jadi objek sengketa kalau tidak ada kasih tadi itu. Ya, saling greedy, rakus. Bukan punyanya mau dimiliki. Itu tidak jarang menjadi objek sengketa di pengadilan. Ya. Jadi bisa jadi objek sengketa di pengadilan, tetapi tidak jarang juga ada ahli waris itu yang enggan ternyata untuk menerima bagian waris yang diwariskan kepadanya. Nah, kira-kira apa sebabnya mereka menolak warisan? Di sana saya catat ada 3. Ya. Yang pertama adalah harta kekayaan pasifanya terlalu besar, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tahu tadi harta kekayaan yang katanya warisan itu ternyata ada aktiva dan pasifa, setelah dihitung-hitung Bapak Ibu, wah ini aktivanya lebih kecil. Ya, pasifanya utangnya lebih gede. Ya, kelihatannya aktivanya yang menjadi harta waris itu 20 miliar gitu ya. Wah, gede. Tapi setelah dihitung ulang, ternyata hutangnya ada 100 miliar. Jadi ahli waris harus menanggung hutang sejumlah 80 miliar. Nah, inilah yang menjadi salah satu sebab orang itu ingin menolak waris. Yang kedua adalah
enggan untuk menghadapi rumitnya prosedur untuk menerima suatu warisan. Memang dalam keadaan normal gitu ya, dalam keadaan normal untuk menerima suatu warisan tidak terlalu rumit. Ya. Tinggal datang ke notaris, terus minta dibikinkan surat keterangan waris, selesai. Tetapi tidak jarang juga saya temui suatu keadaan di mana ada hal-hal yang tidak umum, Bapak Ibu Saudara. Contohnya apa? Contohnya ketika ada anak luar kawin yang oleh orang tuanya ternyata belum diakui sah. Jadi anak tersebut berpredikat anak luar kawin yang belum diakui. Jadi anak luar kawin gitu ya. Nah, itu menjadi permasalahan ketika misalkan ayah ibu gitu ya, dia punya ayah dan ibu, lalu ayahnya meninggal. Tetapi belum diakui secara tegas di hadapan pengadilan. Anak luar kawin yang diakui mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda dengan anak luar kawin yang tidak diakui. Anak luar kawin yang diakui mempunyai bagian waris daripada harta waris. Sedangkan anak luar kawin yang tidak diakui sama sekali tidak mempunyai bagian waris daripada harta waris itu. Nah, timbul kerumitan kan? Wah, ini berarti sang ibu harus membuat statement di hadapan pengadilan untuk supaya sang anak ini bisa menerima waris. Rumit, agak rumit. Itu hal-hal khusus. Jadi harus bermohon kepada pengadilan ya untuk pengadilan mengeluarkan penetapan anak luar kawin yang diakui. Baru dengan dasar penetapan itu mereka baru dapat datang ke notaris untuk dibuatkan SKW. Surat keterangan waris. Ya, jenjangnya agak panjang. Belum lagi hal-hal yang lain lagi. Ya, kalau kita berbicara tentang badan hukum misalkan. Ya. Sang ayah adalah pemilik saham di suatu PT. Nah, PT-nya belum disahkan, belum mendapat pengesahan menteri. Pemegang sahamnya, ayah tersebut meninggal. Sudah, itu lebih khusus lagi dan jauh lebih rumit penyelesaiannya. Ada way out? Ada. Ya, tetapi kadang orang itu enggan. Waduh, rumit ya. Sudah enggan duluan. Nah, alasan yang ketiga adalah bahwa telah merasa cukup dengan keadaan ekonominya. Jadi alasan untuk menolak waris yang ketiga, saya sudah happy kok. Ya, keadaan ekonomi saya sudah mapan. Kasihkan ke mungkin adik-adik saya aja yang lain, misalkan begitu. Ya, ini mengenai berbagai macam sebab menolak waris. Lalu yang menjadi pertanyaan kita pada malam hari ini, bisakah menolak warisan? Ya. Kalau tadi ternyata dihitung-hitung aktiva dan pasiva, waduh ternyata besar pasivanya ini. Ya, 80 miliar saya dapat uang dari mana untuk bayar? Ya. Bisakah? Apakah hal ini diakomodir oleh hukum? Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita melihat pasal 1045, ya 1045, pasal 1045 BW, dikatakan di sana, tiada seorang pun diwajibkan, ya, kata kuncinya diwajibkan, menerima suatu warisan yang jatuh kepadanya. Jadi, seseorang dapat menerima ataupun menolak warisan yang jatuh padanya. Ya, itu menjadi pertanyaan dan sekaligus menjawab ya, pertanyaan besar kita untuk materi kita malam hari ini. Nah, lalu saya lanjutkan. Kalau ternyata warisan itu bisa ditolak, kapan warisan itu bisa ditolak?
warisan itu bisa ditolak, kita kembali pada ketentuan 830 BW tadi, bahwa harus ada orang yang meninggal. Syarat utama terjadinya waris. Ya. Jadi warisan itu bisa ditolak, bisa. Tetapi harus ada syarat utamanya lebih dulu, yaitu harus ada orang yang meninggal. Tidak boleh orangnya masih hidup, terus kemudian datang di hadapannya, saya menolak warisanmu. Tidak boleh begitu. Ya, karena apa? Satu, jelas dari konstruksi hukum warisan tersebut belum terbuka. Ya, yang berikutnya kita berbicara tentang etika, tentang moral. Moral itu letaknya di atas hukum, Bapak Ibu Saudara. Ya, moral itu letaknya di atas hukum. Bahkan ekstrim dikatakan bahwa hukum yang tanpa moral itu bukan hukum. Jadi hukum harus mengandung muatan moral. Ya. Jadi kapan warisan itu bisa ditolak? Syaratnya ketika warisan tersebut terbuka, yaitu harus ada orang yang meninggal. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, apakah penolakan waris itu ada daluarsanya, ada lampau waktunya? Apakah ada verjaringnya? Ya. Dalam bahasa Belanda, daluarsa adalah verjaring. Apakah ada lampau waktunya? Pasal 1062 BW dikatakan, hak untuk menolak warisan itu tidak dapat gugur karena daluarsa. Ya. Wah, ini bagi orang yang ya tulus-tulus saja ya melihatnya, oh ya berarti tidak ada daluarsa. Tetapi bagi ada sebagian orang, bagian kecil orang yang rada-rada tricky gitu ya, memanfaatkan keadaan ini. Wah, ternyata menolak waris tidak dapat gugur karena daluarsa. So, dia mencoba gitu ya. Ahli waris tersebut menyembunyikan dulu harta peninggalan yang berupa aktiva. Contoh tadi ya, aktivanya 20 miliar, terus pasifanya 100 miliar. Wah, bagaimana ini? Karena tidak ada daluarsanya, ya, saya triki-triki dikit, yang 20 miliar saya sembunyikan dulu deh. Ya. Lalu tinggal setelah beres, itu 20 miliar disembunyikan rapi gitu ya. Tinggal yang 80 miliar. Nah, yang 80 miliar ini baru saya lakukan tolak waris gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Bisakah ya memanfaatkan kata-kata atau keadaan tidak ada daluarsa dalam waris? Ternyata di dalam pasal 1064 BW dia kehilangan haknya untuk menolak. Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau mau kita konkretkan, ada sanksinya. Mengenai pasal 1064 itu, terhadap barang yang ia hilangkan atau sembunyikan, ia tidak mempunyai apa-apa lagi. Terhadap barang tersebut seakan-akan ia menolaknya. Jadi dia tidak punya hak lagi terhadap barang yang disembunyikan itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, itu konsekuensi daripada keadaan di mana orang yang tricky lah ya, trik ya, memanfaatkan keadaan, wah ini tidak ada daluarsanya dalam tolak waris, kan boleh 10 tahun gitu ya, boleh 15 tahun, saya sembunyikan dulu deh aktifannya gitu. Baru nanti tinggal pasifannya saya statement tolak waris ya. Ternyata dia malah kehilangan hak
untuk menolak waris. Ya, selanjutnya. Kalau kita tahu tadi bahwa tolak waris itu tidak ada daluarsanya. Ya. Tetapi kalau kita lihat di 1055 BW, itu mengatur tentang daluarsa hak untuk menerima waris. Ya, jadi mengenai tolak waris tidak ada daluarsanya. Tetapi untuk menerima waris ternyata ada daluarsanya Bapak Ibu Saudara. Jadi perlu hati-hati di situ, notes ya, catatan. Ya, ada daluarsanya untuk menerima waris. Berapa lama? 30 tahun. Sejak warisan itu terbuka. Ya. Kalau sesudah tahun ke-30, kedudukannya sama dengan orang yang sudah menolak waris. Walaupun dia tidak secara resmi datang menyatakan bahwa dia menolak waris, tetapi karena demi hukum itu mengatur daluarsa untuk menerima warisan 30 tahun, maka dia setelah lewat 30 tahun sama dengan posisinya dia seorang waris yang menolak warisnya. Ya, ini mengenai jangka waktu dari penerimaan waris. Kalau tolak waris tidak ada jangka waktunya, tapi untuk menerima waris ternyata ada jangka waktunya. Nah, kita kembali lagi ke tolak waris. Bagaimana caranya untuk melakukan tolak waris? Ya. Di pasal 1057 BW dikatakan bahwa menolak suatu warisan harus terjadi dengan tegas. Ya, harus dengan statement berarti. Dan harus dilakukan dengan suatu pernyataan yang dibuat di kepanitraan pengadilan. Ya, oke, saya lakukan dengan tegas. Di mana? Di kepanitraan pengadilan. Panitera pengadilan yang mana? Di kepanitraan pengadilan negeri dalam daerah hukumnya telah terbuka warisan itu. Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang meninggal, misal posisinya berdomisili di Jember. Ya. Nah, untuk melakukan tolak waris, ahli waris itu harus datang di kepanitraan pengadilan negeri Jember untuk dia datang menemui sang panitera, menyatakan dengan tegas, membawa dokumen-dokumen yang ada. Nah, di situ dia statement diketahui oleh kepanitraan bahwa dia melakukan tolak waris. Ya. Dokumennya apa aja yang perlu untuk melakukan tolak waris itu? Standar. Ya, ada KTP, ada KK, ada surat kawin, terus kemudian ada surat kematian. Dan yang paling penting, tidak boleh lupa, harus ada SKW, surat keterangan waris. Yang kalau kita berbicara tentang hukum perdata barat, yang berlaku bagi golongan non-muslim, lalu WNI keturunan Tionghoa maupun Eropa, harus datang ke notaris untuk minta dibuatkan surat keterangan waris. Baru dari situ semuanya dikumpulkan, bikin permohonan kepada panitera pengadilan negeri setempat untuk melakukan tolak waris. Nanti diagendakan oleh panitera, kalau memang semuanya sudah oke ya, dipelajari dulu, mereka pasti butuh riset untuk meriset dokumen yang distorkan ke dalam permohonan tersebut. Kalau memang semuanya sudah oke, nanti ada jangka waktu ya tertentu untuk kemudian dilakukan penandatanganan tolak waris. Nah, itu cara untuk melakukan penolakan waris.
Kemudian selanjutnya adalah akibat. Ya. Akibatnya apa? Akibat dari tolak waris itu apa? Akibat yang pertama adalah ahli waris yang bersangkutan, yang menolak itu, dianggap tidak pernah menjadi ahli waris dari pewaris. Ya. Hal ini sekaligus memberikan pengertian kepada kita semua bahwa tolak waris itu tidak dapat dilakukan hanya untuk sebagian harta warisan saja. Karena apa? Karena memang posisinya dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Konsekuensi hukumnya itu. Tolak waris, saya menyatakan menolak waris, misalkan begitu. Ya semuanya terhadap harta warisan itu, baik aktiva maupun pasifa, semuanya dia tolak, tidak bisa milih. Ya, tidak bisa milih. Karena apa? Karena dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Nah, lalu bagaimana dengan bagian orang yang menolak itu? Bagian orang yang menolak waris jatuh pada mereka yang sedianya akan menerimanya. Ya, seolah-olah si yang menolak itu tidak ada waktu warisan tersebut terbuka. Jadi misalkan ada A, B gitu, ada papa, ada mama gitu ya. Anaknya C, D, E. Ya. Lalu E ini melakukan tolak waris. A-nya meninggal ya, sang ayah meninggal. Nah, si E ini melakukan tolak waris terhadap harta si A, sang ayah. Nah, jadi E ini dianggap tidak pernah ada. Seharusnya harta waris yang ada dibagi 4, tetapi karena dianggap tidak pernah ada, maka harta waris dibagi menjadi 3. Ya. Selanjutnya, akibat penolakan waris yang ketiga adalah orang yang menolak waris adalah orang yang masih hidup pada waktu pewaris meninggal. Ya. Sehingga kedudukannya tidak dapat digantikan oleh ahli warisnya. Ya, dalam bahasa Belanda ini plaatsvervulling. Jadi kalau misalkan E tadi dia menolak waris, ternyata E itu punya anak, sudah punya anak. FGH. E ini tolak waris, melakukan tolak waris terhadap hartanya sang ayah, si A. Lalu apakah kemudian posisinya bisa digantikan anak-anaknya si E? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi anak-anak si E itu hanya nanti mewaris dari hartanya E saja. Harta kakeknya tidak bisa dia menggantikan posisi ayahnya untuk menerima waris. Jadi tegas betul-betul dianggap E itu dianggap tidak pernah ada oleh hukum. Ya, prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Ya. Lain lagi kalau si E itu ternyata sudah meninggal. Ya, pada waktu A meninggal, ternyata sebelum A meninggal tuh E itu meninggal duluan. Dan dia tidak menolak waris kan, karena orangnya sudah meninggal. Nah, maka anak-anak dari E tadi, FGH tadi itu, menjadi ahli waris pengganti daripada E untuk harta waris sang kakek, si A. Ya, jadi itu adalah akibat penolakan waris. Lalu, bagaimana perlindungan terhadap kreditur? Nah, ini buku bisnisnya. Ya, ternyata si debitur, orang yang meninggal ini, ya kan, namanya debitur kreditur, pasti debitur punya hutang. Si kreditur berpiutang atas orang yang meninggal tersebut. Tetapi ketika orang yang meninggal itu punya anak-anak ya, ditagih, ternyata anak-anaknya itu sebagai ahli waris sudah melakukan tolak waris. Terus bagaimana perlindungan hukum terhadap sang kreditur ini?
orang yang berpiutang tadi. Apakah tiba-tiba, wah sudah piutangnya tiba-tiba lenyap, sudah nggak bisa tertagih. Apakah begitu? Ternyata ya di 1061 BW itu dalam hal seorang ahli waris itu menolak warisan yang positif jatuh kepadanya, maka tindakan tersebut bisa merugikan kreditur. Artinya menempatkan kreditur dalam posisi yang lebih jelek kalau daripada kalau warisannya itu diterima. Ya. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah dia ini kreditur ya, kreditur itu bisa ya, dia bisa minta kepada hakim. Ya, dia maju ke pengadilan, sang kreditur ini, dia minta kepada hakim agar diberikan wewenang kepadanya untuk atas nama sebagai pengganti dari debitur ahli waris yang menolak. Ya, untuk dia bisa menerima warisan itu. Ya, kalau tadi contohnya ya, utangnya 20 miliar, aktivanya 20 miliar, lalu hutangnya 100 miliar. Nah, piutangnya si kreditur ini ternyata cuma 1 miliar. Kan masih ada 20 miliar itu dari aktiva. Dia bisa maju kepada pengadilan, minta kepada hakim untuk dia dikuasakan khusus sebagai pengganti penerima warisan yang sudah ditolak dari ahli warisnya tadi. Ahli waris orang yang meninggal. Ya. Jadi khusus sampai sebesar piutangnya sampai sejumlah 1 miliar itu saja. Boleh, boleh. Ya, dia maju ke pengadilan minta kepada hakim. Lalu bagaimana situasinya terhadap ahli waris yang menolak tadi? Ya, apakah tindakan kreditur yang seperti tadi itu membawa pengaruh? Dia sudah tolak waris, ternyata ada kreditur maju ke pengadilan, wah jangan-jangan tolak waris saya dibatalkan oleh pengadilan. Apakah memang begitu? Ternyata tidak. Ya, itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Warisannya tetap, kalau dia menolak waris, dia tetap warisannya ditolak. Jadi ahli waris tersebut tetap dalam kondisi menolak waris. Jadi kreditur yang mempunyai piutang tadi, perlindungan hukum jelas kepada dia bisa minta hak kuasa kepada pengadilan untuk mengambil bagian daripada piutangnya dari aktiva barang warisan. Ya. Kemudian ternyata ada catatan penting ya, catatan penting. Ada jangka waktu yang diberikan hukum bagi seorang ahli waris untuk dia berpikir, terima enggak ya? Ini dalam keadaan yang khusus Bapak Ibu Saudara. Kalau misalkan tiba-tiba dia digugat oleh kreditur orang yang meninggal. Ya, dia digugat, ahli waris ini digugat ke pengadilan. Nah, harta warisnya tentunya akan dikalkulasi, dikumpulkan oleh pengadilan. Kemudian para ahli waris ini boleh dia menyatakan untuk pikir-pikir dulu. Mereka mau terima warisan itu atau mau tolak warisannya. Ya. Mereka diberikan waktu 4 bulan. Ya. Juga waktu 4 bulan itu untuk pikir-pikir ya, terima atau tolak warisannya. Tetapi waktu 4 bulan itu bila mana dipandang perlu, hakim bisa memperpanjang. Ya, kalau ada orang yang mengajukan keberatan atau gugatan pada pengadilan ke pengadilan kepada ahli waris. Ya, jadi waktu diberikan adalah 4 bulan sejak dinyatakan oleh orang yang akan menolak waris itu atau ahli warisnya untuk pikir-pikir. 4 bulan dari jangka waktu dia berpikir. Ini sebuah catatan saja. Nah, lalu ternyata ada orang-orang yang dianggap tidak patut sebagai ahli waris.
Siapa saja orang-orang yang dianggap tidak patut sebagai ahli waris? Di dalam pasal 838 BW, ternyata ada 4 hal yang menyebabkan ahli waris itu tidak patut menerima warisan. Ya, yang pertama adalah ahli waris karena putusan hakim dihukum karena mencoba membunuh pewaris. Jelas itu tidak patut menerima warisan. Ahli waris yang demikian. Ya, yang kedua, ahli waris karena putusan hakim dihukum memfitnah pewaris melakukan kejahatan. Ini tuduhan serius Bapak Ibu Saudara, kalau masuk ke ranah kejahatan. Di dalam KUHP, kejahatan itu ada di bab 2, ancaman hukumnya tinggi. Ancaman pemidanaannya tinggi. Ya. Jadi ahli waris yang memfitnah dari pewaris, wah ini pewaris ini sudah melakukan kejahatan, ternyata tidak. Nah, dia tidak patut menerima warisan. Ya, yang ketiga, ahli waris yang dengan kekerasan menghalangi pewaris untuk membuat testamen, untuk membuat wasiat. Jadi ahli waris misalkan ada satu ahli waris yang ya nggak tahu karena ada pertimbangan apa, tiba-tiba dia menghalangi pewaris untuk membuat wasiat. Ya, itu termasuk ahli waris yang tidak patut menerima warisan. Kemudian yang keempat, ahli waris yang memusnahkan surat wasiat. Ya, jadi 4 golongan ahli waris yang demikian itu tidak patut untuk menerima warisan, Bapak Ibu. Nah, ini kita masuk ke dalam harta peninggalan yang tidak terurus. Ya. Jadi bisa karena keadaan memang tidak ada ahli warisnya sama sekali, ya, makanya harta peninggalannya tidak terurus, tidak ada yang ngurus. Bisa juga ahli warisnya itu melakukan tolak waris bersama-sama, sehingga harta peninggalannya jelas tidak terurus. Ya, jika seorang meninggal dunia, lalu mempunyai harta tetapi tidak ada ahli warisnya, ya, baik itu memang tidak ada real ahli warisnya tidak ada, maupun ahli warisnya ada tapi tolak waris, kan dianggap sebagai tidak ada ahli waris. Maka harta warisan itu dianggap tidak terurus. Ya. Nah, dalam hal demikian, Weskamer, Balai Harta Peninggalan, ya, dengan tidak perlu lagi menunggu perintah pengadilan, dia wajib mengurus harta itu dengan memberitahukan kepada pengadilan. Ya. Nah, lalu dalam hal terdapat perselisihan, ya, dalam hal terdapat perselisihan, apakah suatu warisan itu dianggap sebagai terurus atau tidak, ya, hal ini akan diputus oleh pengadilan. Ya, pengadilan yang mempunyai kewenangan menyatakan budel waris ini dianggap sebagai terurus atau tidak. Ya. Nah, lalu selanjutnya berdasarkan putusan itu, BHP Balai Harta Peninggalan wajib membuat catatan tentang harta tersebut. Ya, jika dianggap perlu untuk melakukan penyegelan barang-barang dan selanjutnya membereskan segala sangkutan si pewaris berupa utang dan lain sebagainya. Ya. Lalu BHP harus membuat pertanggungjawaban dan diwajibkan memanggil ahli waris dengan panggilan umum, bisa melalui radio, bisa melalui koran, bisa melalui pengumuman. Ya, itu yang harus dilakukan oleh Weskamer. Nah, jika lewat 3 tahun belum ada ahli waris yang melaporkan diri, maka BHP akan melakukan pertanggungjawaban pengurusan tersebut kepada negara dan selanjutnya harta tersebut menjadi miliknya negara. Ya.
Jadi kira-kira itu materi yang sudah saya sampaikan. Mungkin di antara Bapak, Ibu, Saudara ada hal-hal yang mau ditanyakan di dalam persekutuan malam hari ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak Michael. Kita buka ya untuk langsung untuk beberapa pertanyaan. Saya persilakan untuk 3 penanya pertama ya. 1 di sana Pak Ahok ya itu ya di sana. Kedua yang di sini. Ketiga sama Pak Musa dulu ya. Nanti Ibu nanti keempat ya. Oke, silakan. Tes, cek. Yang di ujung sana. Tolong mic nomor 2 dinyalakan dan mic nomor 1. Yang ingin bertanya boleh tolong angkat tangan lagi. Ujung sana. Di mana Pak Robi? Yang mana dulu? 1. Oke. Yang di ujung sana Pak Ahok. Nanti Ibu yang sebelah sana, Pak Musa dan terakhir. Mohon Pak. Selamat malam Pak Michael. Ya, selamat malam. Saya ingin tanyakan 2 pertanyaan, jadi terkait dengan tolak waris ini. Yang pertama, semasa hidup si pewaris selalu mengatakan bahwa aset dan harta yang ada itu adalah milik dia. Tapi pada kenyataannya itu dari beberapa anak yang dia miliki, itu dia selalu memberikan kepada 1 atau 2 orang anak, itu dalam bentuk aset yang sudah diatasnamakan ke yang bersangkutan. Singkat cerita, anak-anak yang tidak dinamakan sebagai ahli warisnya yang mungkin mau dimasukkan ke surat waris, itu pernah mempertanyakan dan itu dia bilang juga akan dibuatkan surat waris. Pertanyaannya gini Pak, pada kenyataannya pada saat dia sudah meninggal, itu ternyata perusahaan yang tersisa untuk dibagikan kepada semua anaknya, itu meninggalkan utang, sedangkan aset yang dinamakan ke 1 atau 2 orang anak, itu ternyata berupa aset yang sudah diatasnamakan ke anak yang bersangkutan. Nah, jadi bagaimana kami sebagai yang anak-anak lainnya itu untuk bisa mendapatkan harta waris yang sudah diatasnamakan ke saudara yang sudah diatasnamakan ke mereka. Oke. Nah, itu yang pertama Pak. Terus yang kedua. Izin Pak. Berarti itu dihibahkan ya semasa masih hidup ya? Belum Pak. Jadi itu sudah dituliskan, sudah diceritakan bahwa itu semua cuma dipakai atas nama. Oke. Nah, jadi seperti saya masih hidup, saya mengatasnamakan semua ke Pak William. Nah, pada kenyataannya Pak, saya punya anak lainnya yang mungkin nama lainnya, tapi semua saya atasnamakan ke William semua. Pada uangnya dari Bapak ya? Iya, semua. Oke. Aliran uangnya semua dari ya. pewaris. Nah, pertanyaannya adalah anak lainnya sudah dikasih tahu bahwa itu harta waris dari saya. Singkat ceritanya adalah William yang menguasai secara sah secara hukum, tapi pada saat saya meninggal, bisakah anak-anak lain itu untuk meminta kepada William atau mungkin menggugat William untuk bisa dapatkan hartanya sebagai harta waris bersama? Ya, itu yang pertama Pak. Yang kedua, satu cerita yang mungkin mempengaruhi keluarga juga. Keluarga A, dia datang sebagai ibu, dia datang dengan 5 anak. Keluarga B, dia datang dengan 9 anak. Singkat cerita mereka menikah punya 1 anak. Nah, pada kenyataannya pada saat mereka punya 1 rumah yang bernilai 3 miliar, itu si bapak meninggal atas nama sertifikat itu atas nama bapaknya. Nah, pertanyaannya si ibu nggak bisa jual karena 7 anak lain yang dari bapak yang pertama ini itu semua tidak mau tanda tangan kalau nggak dibagi. Nah, itu jadi bagaimana cara si ibu atau punya anak 1 sendiri dari hasil dengan bapak ini, kan itu anak-anak yang lain kan bukan dari anak dia, tapi anak dengan bapak ini yang cuma 1. Rumahnya diperoleh kapan? Pada saat perkawinan yang memperoleh 1 anak itu atau sebelumnya Pak? Setelah. Nah, jadi pertanyaannya ini menjadi permasalahan yang pernah ditanyakan ke saya, dan itu bagaimana kami si ibu bisa mendapatkan harta warisnya tanpa perlu tanda tangan anak-anak yang lama. Nah, itu mungkin juga terkait dengan warisan. Yang ketiga mungkin pertanyaan sudah dimasukkan di Zoom, itu juga pertanyaan dari peserta Zoom lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Langsung kedua gimana Pak Robi? Jangan. Saya takutnya nanti miss ke Oke. pertanyaannya. Cuma tolong pertanyaannya lebih singkat ya, supaya yang lain juga kebagian.
Kalau bisa cuma satu pertanyaan kemudian bergilir begitu ya. Kita langsung jawab dulu aja nanti. Oke. Ya, jadi pertanyaan pertama akan coba saya jawab. Ternyata di dalam himpunan hukum waris itu ada yang namanya legitimo porsi, bagian yang seharusnya diterima oleh para ahli waris dan tidak bisa dihindari, Pak. Ya, legitimo porsi itu jumlahnya tertentu, dilihat berapa jumlah ahli warisnya, ya. Tetapi itu adalah bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris. Ya, lepas misalkan pun ada testamen, ada wasiat, ataupun ada intinya terhadap harta waris itu ada bagian legitimo porsi yang mutlak harus diterima oleh ahli waris, seluruh ahli waris. Nah, tadi khusus terhadap pertanyaan Bapak tadi, ahli waris yang tidak menerima itu dapat mengajukan gugatan di pengadilan untuk pembatalan terhadap peralihan hak sepanjang dia memiliki bukti, Pak, aliran dananya itu. Karena harta waris itu kan tadi kita tahu ada aktiva pasiva. Aktiva itu bisa uang, bisa fix aset, atau bisa lain-lainnya. Ya, sepanjang aliran dana itu bisa dibuktikan, memang itu uang daripada si pewaris yang seharusnya itu nanti kalau apabila si pewaris meninggal itu menjadi harta waris. Nah, itu bisa menjadi bukti untuk mengajukan gugatan pembatalan. Karena termasuk di dalam harta waris yang belum selesai dibagi. Ya, itu jawaban dari pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, kalau misalkan ahli warisnya berapa tadi? 9 ya Pak ya? 7 dengan 5 dan 9 ya Pak Ahok. 9 ya? 9. Totalnya 9 gitu maksudnya. Ya. Dari sang ibu, dia punya anak 5 sebelum dia menikah dengan bapak, yang bapak sebelum menikah dengan ibu, dia punya anak 9. Dari hasil pernikahan mereka berdua ada 1 anak. Berarti anaknya total 15 ya Pak? Ya. Oh oke. Ini. Ya. Ibu bawa 5, bapak bawa 9, kawin kemudian bawa 1 anak, lahir 1 anak di dalam masa rumahnya perkawin. Yang 3 miliar itu diperoleh dibeli pada saat perkawinan dengan ibu ini. Iya, jadi memang ahli warisnya adalah yang meninggal bapak ya. Ya, jadi ahli warisnya adalah 16. Oh, terhadap ya, jadi ahli warisnya itu adalah 16 dengan ibu. Dan menurut hukum itu harus ada untuk peralihan hak Pak ya, itu perlu SKW. Ya, itu perlu SKW dan SKW itu akan menjelaskan 16-nya semua dari 16 itu masuk di dalamnya semua. Ya. Dan kalau 16 itu sudah masuk di dalam SKW itu surat keterangan waris itu, maka tidak bisa tidak peralihan hak atas rumah itu apabila rumah itu hendak dijual harus ditandatangani oleh seluruhnya, Pak. Sorry. Ya, ahli waris termasuk istrinya 16. Ya, jadi kalau misalkan yang 9 tadi yang enggak mau tanda tangan ya. Ya, yang 9 ya Pak ya. Setahu saya dari fakta yang ada adalah dari pihak ibu, anak 5 itu mereka semua menolak, jadi nggak terbagi. Yang rebutan sekarang itu 9 plus 1 dan si 1 ini merasa dia yang paling berhak. Si 9 merasa bahwa dia punya bagian meskipun pembelian itu setelah pernikahan bukan dari istri yang pertama, tapi dari yang terakhir ini baru didapatkan rumah itu. Jadi aset ini didapatkan pada saat mereka mendapatkan 1 anak, Pak. Iya. Jadi itu aset keseluruhan, Pak. Kalau itu, ya ahli warisnya itu punya kepentingan atas aset itu semuanya.
Ya, jadi tidak bisa tidak. Saya lebih menyarankan untuk dilakukan mediasi. Ya, saya lebih menyarankan, lebih tertarik untuk dilakukan mediasi, memberikan pengertian, pemahaman terhadap seluruh ahli waris, sehingga mereka mencapai satu persetujuan. Ya, karena memang barang itu tidak bisa dialihkan kalau misalkan semuanya tidak sepakat. Lain ya, kalau misalkan tidak bisa hadir, mungkin bisa dengan kuasa, tapi kalau sudah tidak ada niat untuk menjual, berarti kemauannya memang tidak menjual. Ya, kira-kira begitu, Pak. Ya. Baik, selanjutnya tadi di sini Ibu ya. Tolong perkenalkan nama dulu. Selamat malam, saya Meme Pak Michael. Kalau saya ini kasusnya mungkin pewaris ini meninggal tidak ada keturunan. Oke. Itu gimana? Kalau menurut saya sih mungkin ada mediasi secara kekeluargaan. Kalau nggak ada kan tadi diserahkan ke negara ya katanya ya. Terus yang kedua kasus atau boleh saya jawab dulu yang pertama ini, Bu? Ya. Jadi golongan ahli waris itu ada beberapa, ada 4 golongan, Bu. Ya, kalau dinyatakan tadi tidak ada, apakah benar seluruh golongan daripada ahli waris itu tidak ada? Karena gini, golongan waris yang pertama adalah pasangan kawin dengan, ini saya berbicara dengan tidak ada perjanjian pisah harta ya, pasangan kawin dengan anak-anak, itu golongan pertama. Ya, golongan kedua naik ke orang tua. Ya, nanti ada lagi golongan orang tua dengan saudara-saudaranya. Ada lagi naik lagi golongan berikutnya adalah ke kakek neneknya. Baru sampai derajat ke-6. Jadi diakomodir oleh negara itu luas sekali, Bu. Golongan ahli waris itu. Nah, sebaiknya menurut nasihat yang bisa saya berikan adalah lebih diperinci lagi mengenai golongan ahli warisnya. Apakah memang betul tidak ada, mungkin dari informasi, pencarian, dan lain sebagainya gitu. Ya, terima kasih. Terus yang kedua, ini baru ingat, mungkin masalah dengan tradisi ya. Kalau Tionghoa kan laki lebih banyak porsinya. Ya, itu ada enggak dihukum? Enggak ada ya? Saya kira ya, enggak ada. Oke, terima kasih Pak. Ya, semuanya equality before the law, ya, sama semua di hadapan hukum. Laki, perempuan porsinya sama. Kecuali dengan testamen. Ya, kalau testamen itu memang beda. Ya, tetapi hak waris daripada ahli waris, walaupun dengan testamen, saya tidak misalkan ya, saya punya anak A, B, C, saya tidak suka sama si C ini untuk sama sekali karena saya tidak suka, saya tidak kasih harta apa-apa, itu tidak boleh, karena ada bagian mutlak tadi, ya, legitimo porsi tadi, ya, demikian. Oke, selanjut lagi ke Pak Musa, silakan. Ini misalkan satu orang tua yang punya harta, dia udah kelihatan sakit-sakitan. Ya, terus kemudian, oh saya belum kenalkan ya, nama saya Musa. Selamat malam Pak Michael ya. Ya, thank you Pak Musa. Jadi ada satu orang tua, dia keluarganya, papanya sudah sakit-sakitan. Jadi udah tahu umurnya sudah tidak panjang, terus hartanya cepet-cepet dihibah ke anak-anaknya, beres semua. Nah pada saat meninggal, apakah kreditor itu masih bisa menagih pasifanya? Yang karena ini kan sudah beres, jadi pada saat meninggal sudah tidak ada warisan yang dibagikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tiba-tiba lupa juga. Jadi yang pertama dulu aja. Oke. Jadi sang kreditur itu tetap dia mempunyai hak untuk menagih, Pak. Ya, karena itu saya selalu menyarankan kalau peralihan hak itu lebih fix dengan jual beli. Ya, hibah it's okay, tetapi menyisakan suatu kewajiban. Manakala ada tuntutan atau pihak ketiga yang belum terakomodir. Ya, gitu ya Pak ya.
Baik, yang kedua masih belum ingat, saya lempar dulu ya ke yang belakang, tolong silakan nama dan pertanyaannya. Tolong. Saya kurang jelas yang pertama tadi itu loh, yang tidak ada keturunan dan ahli waris itu. Ya. Ya itu enggak, yang itu loh, yang like dislike itu loh. Oke. Misalnya dia membuat warisan yang ya itu membuat sengketa ya dia. Testamen, wasiat. Yang pewaris ini memberi porsi lebih besar dari yang lain, ya misalnya gitu. Ya. Mana lebih menang hukumnya? Jadi gini, secara hukum mestinya kalau laki dan perempuan itu sama bagiannya. Kalau tadi masalah gender ya, itu sama di hadapan hukum. Tetapi kalau misalkan sekarang si pewaris itu memberikan bagian itu lebih banyak kepada orang-orang tertentu atau ahli waris tertentu, sepanjang tidak melangkahi legitimo porsi daripada ahli waris keseluruhan, maka seharusnya menurut hukum ya itu tidak ada gugatan, tidak ada masalah hukum. Tetapi ketika legitimo porsinya itu dilanggar, maka itu bisa dimintakan pembatalan pembagian waris itu di hadapan pengadilan. Karena legitimo porsi bagian mutlak itu dilanggar gitu ya Bu ya. Oke. Baik, silakan nama. Shalom. Selamat malam. Ya, saya nama saya Nora. Dalam hal ini saya mau menanyakan masalah surat wasiat. Ya. Karena pada waktu ini terjadi ya, Bu. Kejadiannya bapak ibu masih lengkap. Ya. Tapi sang ayah supaya tidak terjadi pertengkaran, membuat surat wasiat. Oke. Ditujukan kepada istri, anak-anaknya semua. Ya. Dengan pertanyaan saya, itu kan hanya mengenai aktiva saja, bukan pasifa. Ya. Terus apakah setelah misalnya yang pewaris ini meninggal, ya toh, meninggal, apakah kreditur, mungkin dia punya hutang ya, apakah bisa menagih kepada yang diberikan testamen tadi? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi menjawab pertanyaan Ibu, mohon maaf, Ibu siapa tadi? Bu Laura ya. Menjawab pertanyaan Bu Laura, masih sangat terbuka kemungkinan Ibu bagi kreditur untuk melakukan penagihan kepada ahli waris daripada pewaris. Ya, karena memang dia mempunyai piutang dari situ. Yang menjadi perhatian itu adalah di dalam hukum harta kekayaan itu tidak stop sampai meninggalnya seseorang. Kalau kejahatan maupun pelanggaran di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kalau pelakunya meninggal maka case itu selesai. Ya, tetapi tidak demikian dengan hukum harta kekayaan. Karena ada ahli warisnya itu, Ibu. Ya, saya kira demikian. Oke. Sebelum pertanyaan berikutnya di termin kedua, saya mau ke pertanyaan yang ada di chat, Pak. Ada pertanyaan, apakah tolak waris itu sama dengan pelepasan hak waris? Dan tolak waris itu apakah harus melalui pengadilan negeri atau dengan cukup kekeluargaan atau cukup depan notaris? Terima kasih. Oke. Ya, jadi sama. Ya, tolak waris itu adalah melepaskan hak sebagai ahli waris untuk menerima warisan. Dan itu memang harus dilakukan secara tegas di pengadilan negeri setempat di mana warisan itu terbuka. Ya, jadi harus ada pernyataan menyatakan bahwa menolak waris dari almarhum siapa, begitu. Demikian, Pak Robi. Maksudnya beda juga tolak waris dengan melepaskan hak waris, Pak. Kalau melepaskan hak waris terhadap satu barang tertentu sih tidak sama. Ya, misalkan terhadap gini, saya melepaskan hak waris saya terhadap misalkan ada rumah 2 ya, ada pabrik. Terhadap pabrik. Ya.
Ya, pelepasan hak waris terhadap pabrik. Ya, dia hanya melepaskan haknya terhadap pabrik. Tapi kalau melepaskan hak waris terhadap keseluruhan itu sama. Berarti dia menolak warisnya. Ya, kira-kira begitu, Pak Rofi. Termin berikutnya saya buka lagi untuk 3 orang cukup waktunya Pak William? 3 boleh? Cukup ya? Ya. Silakan Pak Lukman. Kemudian tolong yang belum tanya dulu ya Pak Musa ya. Pak Ali. Satu pertanyaan Pak Robi. Sebisanya sebaiknya begitu. Pak Lukman, Pak Ali, kemudian yang satu lagi tadi siapa? Di depan Pak. Oh, senior kita. Oke. Mulai Pak Lukman dulu. Pak Lukman dulu. Silakan. Malam Pak Michael. Ya, selamat malam Pak. Yang ingin saya tanyakan Pak, pewaris, jadi yang memberikan warisan, itu kalau sudah membuat satu statement, nah ketika dia meninggal, statement itu dibuka, testamen ya, wasiat ya. Wasiatnya itu ternyata tidak terjadi jadi pilih kasih lah istilahnya itu. Iya, iya. Nah, dalam hal ini yang merasa dirugikan itu bisa menuntut. Ya, iya. Jadi pertanyaan ini hampir sama ya Pak ya dengan yang jawaban tadi itu, bahwa sepanjang tidak melangkahi legitime porsinya Pak Lukman. Jadi setiap waris, ahli waris itu punya legitime porsi, jadi bagian mutlak. Ya, kalau misalkan bagian mutlak begini. Kalau misalkan anak luar kawin ya, karena saya tidak bisa menerangkan jumlah itu sesuai dengan jumlah ahli warisnya. Tapi kalau anak luar kawin yang diakui, dia punya bagian mutlak adalah 1/2 dari 1/3 dari seluruh harta waris. Jadi legitime porsi dia separuh, Pak. Nilainya tidak sama. Tidak sama. Setiap golongan waris sendiri-sendiri. Sepanjang itu testamen tidak melangkahi bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris, itu tidak bermasalah di hadapan hukum. Ya, itu testamen bisa ditegakkan. Tetapi ketika testamen itu kemudian sama sekali tidak memberikan, itu yang tidak boleh. Karena ada bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris. Demikian Pak Lukman. Oh, jadi yang memberikan waris ini tidak bisa tidak bisa memberikan sesuka-sukanya dia ya? Tidak bisa. Ada aturannya. Iya, saya menyarankan kalau testamen itu dilakukan dibuat di hadapan notaris. Karena apa? Notaris bisa memberikan pengertian tentang legitime porsi ini, Pak. Ada juga yang testamen itu sudah ditulis dulu. Datang ke notaris tinggal didaftarkan aja, disimpan di notaris. Tetapi kalau dia memiliki pengetahuan tentang hukum, it's okay, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia melewati bagian mutlak tadi, itu akan menjadi masalah nanti kepada ahli warisnya. Nah, saran saya lebih fair ketika pewaris itu, orang yang akan meninggalkan warisan itu datang ke notaris testamen, membuat tes itu, sehingga bisa memberikan pemahaman tentang legitime porsi. Nah, di depan sudah ada notaris dan ada yes. advokat. Lanjut ya ke Pak Ali dulu ya. Pak Ali dulu ya. Ya. Oke, silakan Pak. Ya, selamat malam. Ya. Nama saya Ali. Saya mau tanya, ada perbedaan cara pembagian waris apa tidak yang ada surat warisnya dan tidak ada surat warisnya? Maksudnya wasiat ya? Iya, betul. Sama Pak. Sama ya? Sama. Cuman kelebihannya gini, kalau surat wasiat itu dia bisa mengatur bagian waris dari masing-masing ahli waris. Asal tidak melebihi bagian mutlak, tidak akan menjadi masalah. Maksudnya pembagian mutlak itu bagaimana? Harus sama rata atau bagaimana? Tidak harus. Sepanjang legitime porsinya tidak dilangkahi tadi Pak. Jadi ada kan bagian mutlak yang harus diterima oleh ahli waris. Yang disebut dengan legitime porsi, LP, disingkat LP. Nah, itu setiap golongan waris tidak sama, setiap golongan ahli waris tidak sama. Tetapi saya ambil contoh tadi mengenai anak luar kawin yang diakui, dia punya bagian legitime porsi, yaitu separuh dari 1/3 keseluruhan harta waris yang harus dia terima.
Asal bagian itu tidak dilangkai, ya, harusnya testamen itu tidak bermasalah. Tetapi kalau misalkan, ya itu tadi, saya tidak suka terhadap C, saya tidak kasih sama sekali C ini padahal anak kandung. Nah itu bisa terjadi pembatalan. Demikian Pak. Terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut di depan ya. Silakan perkenalkan nama dan pertanyaan. Selamat malam, ya, saya Margareta. Saya mau tanya tentang tolak waris. Ya. Kalau misalnya ada orang, anaknya satu, kemudian dia melakukan tolak waris, kan tadi ada yang ahli waris golongan 1, 2, 3, 4 itu. Ya. Orang tua sudah meninggal misalnya, kakek nenek juga sudah meninggal, tapi orang tersebut punya saudara, juga dari orang tuanya juga ada saudara. Apakah kemudian warisannya itu jatuh ke apa kayak saudaranya, kemudian pamannya, sepupu jauh semuanya itu apakah langsung kena semua gitu? Iya. Kalau misalnya jumlahnya banyak sekali itu juga kena semua langsung. Betul Ibu. Kalau misalnya sifat warisannya pasifah? Sorry? Sifat warisannya misalnya pasifah. Pasifah, hutang ya. Ya, itu memberikan suatu akibat hukum tersendiri. Semua dari keluarga itu berarti harus melakukan tolak waris semua. Betul. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, baik. Saya ini mengingat waktu ya Pak William, tolong saya diingatkan sampai jam berapa ini, sudah 8.49. Ya. Ini saya ambil satu pertanyaan Pak dari ya. Oke. Ini mohon tanya, saya benar dalam tradisi Tionghoa ada semacam perjanjian dalam keluarga di mana ketika rumah yang diwariskan hanya diwariskan ke anak-anak. Jadi istrinya tidak berhak mendapatkan bagian dari rumah diwariskan. Menurut Bapak bagaimana? Ya, baik. Ini yang saya tahu apakah ada perjanjian pisah? Tidak dijelaskan, Pak. Ya, saya berasumsi tidak ada perjanjian pisah harta ya. Seharusnya tidak boleh demikian. Jadi kalau mengenai perkawinan dalam kebersamaan harta, misalkan anaknya 3, terus kemudian istri kan 1, terus kemudian ada suaminya meninggal. Nah, ahli warisnya ini 4 berarti. Itu pun sang istri harus di-split dulu bagiannya. Ya, jadi yang menjadi harta waris itu bukan langsung suaminya meninggal, barang yang ada itu langsung menjadi harta waris, bukan. Jadi harus dibagi 2 dulu, karena bagian 1/2 yang pertama itu adalah bagian milik istri. Karena kawin dalam kebersamaan harta. Ya. Nah, yang menjadi harta waris adalah 1/2 yang kedua, baru itu dibagi menjadi 4 sama rata. Demikian. Baik, Pak William, apakah masih ada waktu? Masih Pak, sampai jam 11. Masih ada ya? Masih ada Pak, untuk Oke. 2 penanya lagi Saya boleh? kasih 2 pertanyaan lagi Ya. ya. Oke, Pak Sugianto sekali lagi. Terus kemudian Pak Ahok ya. Ibu di belakang ya. Ini sepertinya Kohao ini mau menegaskan kalau untuk diwariskan ke William tadi itu ya. Ini tanpa meterai udah sah ya Pak Michael ya? PHP.